Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Datin Nganjuk. Kali ini kami akan menyampaikan tutorial cara update channel BKL maupun cara entry register BKL. Sebelum kita masuk lebih dalam, yang perlu kita pahami adalah BKL atau Bina Keluarga Lansia adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau usia lanjut. Jadi BKL ini nanti sasarannya adalah keluarga yang memiliki lansia, di mana ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah lansia itu sendiri. Kemungkinan kedua adalah keluarga lansia di dalam satu kakak dengan lansia, atau keluarga atau orang lain yang mengasuh lansia di luar kakak lansia. Jadi ada 3 kemungkinan. Itu konsep yang harus dipahami dulu. Langsung saja kita update. Cara yang pertama adalah kita buka Google. Kalau kita buka Google, langsung saja kita ketik SIGA BKKBN, maka akan muncul di atas ini SIGA BKKBN. Di sini kita klik, maka kita akan dihadapkan suatu user dan password. Masukkan saja, dan ini bisa berkoordinasi dengan koordinator kecamatan masing-masing atau petugas RR di tiap-tiap kecamatan. Kita masuk, maka tampilan yang muncul akan ditampilkan seperti ini. BKL ini fokus kita adalah masih sama seperti yang sebelumnya, seperti BKB dan BKR. Fokus kita ada di dalam, ada 2 menu di sini, kartu pendaftaran, nanti di kelompok kegiatan, dan register di kelompok kegiatan. Kita masuk ke BKL dulu. Kita masuk ke kartu pendaftaran, masuk ke kelompok kegiatan, masuk ke kelompok BKL. Maka di sini akan ditampilkan sebanyak sejumlah BKL yang ada di kecamatan, kabupaten, atau tiap-tiap desa tergantung user yang Bapak Ibu masuki. Ini kami pakai user kabupaten. Kita ambil contoh BKL di kecamatan Lojar. Jadi kita ambil contoh saja di kecamatan Lojar. Di kecamatan Lojar kita cari dulu, ada 22 BKL, ada 22 BKL. Kita ambil salah satu contoh saja yang di atas, yaitu Barokah. Cara update-nya adalah kita klik menu pensil di sebelah kanan. Kita klik menu pensil. Kita ubah datanya sesuai dengan perubahan yang terjadi sampai dengan saat ini. Misalkan nama kelompok tetap Barokah, alamatnya ini di desa Karangsono, bisa ubah desa Karangsono, pembinanya penyuluh, pembinanya adalah Adi Irawan, SK-nya ada tertanggal 18 Maret, dikeluarkan oleh kepala desa, sumber dana tetap waktunya dengan posyandu lansia, bukan termasuk dari COE BKL 3. Kalau misalkan masuk BKB itu ya kita ubah aja menjadi ya. Ini kebetulannya adalah 3. Terus selanjutnya pengurusnya ada 4. Pengurus ini ada yang 0, ini harus kita perbaiki, jadi kita ubah dulu. Misalkan Bu Sutina ini kita edit dulu, karena di sini ketuanya belum dilatih. Ini harus kita ubah, kita masukkan yang sudah dilatih ini, materinya apa aja. Caranya adalah kita edit di sini, maka ketua adalah Bu Sutina, nomor HP-nya seperti ini. Pelatihan BKL yang didapat adalah pelatihan 7 dimensi lansia tangguh, 7 dulu, 7 dimensi
mengikuti latihan tangguh, kita masukkan pendampingan PJB. Ya, ini adalah materi yang umum selalu diberikan pada setiap pertemuan GKL. Sisanya ya, menyesuaikan. Ya, kita ambil ketuanya dulu, Bu Sutina, kita ubah. Maka yang terjadi adalah Bu Sutina ini akan berubah seperti ini untuk pelatihannya. Untuk yang ini Fitria Sulastri kita sesuaikan, karena asumsinya adalah bila salah satu anggota di BKL sudah terpapar pelatihan, maka yang bersangkutan harus menularkan pelatihan itu kepada anggota yang lain. Jadi harus disampaikan kepada anggota yang lain. Karena ini adalah materi umum yang biasa ada di setiap pertemuan BKL. Kita rubah yang ini Fitria, kita edit yang ini Fitria. Kita samakan ini dia ubah yang Sulastri juga sama. Terus misalkan di sini ada Ibu Eni mengalami perubahan. Misalkan dari Ibu Eni berubah menjadi Bu Siva misalkan. Jadi kita ubah di sini. Klik kader, sebagai jabatan adalah kader, jabatannya apa kader, diknya berapa, misalkan 1999, namanya ini saya buat Siva gitu, misalkan yang itu Siva, nomor telepon 30 saya masukkan, pelatihannya baru dapat dimensi lancar tangguh misalkan. Maka yang terjadi adalah Ibu ini akan berubah menjadi Siva. Tangan berikutnya Pak, bagaimana bila menambahkan anggota pada kepengurusan? Langsung saja ditambah di sini. Jabatannya adalah sebagai apa? Sebagai kader. Diknya berapa? 999. Misalkan namanya di sini adalah Maulida. Pelatihannya adalah dimensi lancar tangguh, kita tambah. Maka saudara Maulida akan muncul di bawah sifat seperti ini. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Oke, ini adalah ketersediaan materi dan sarana BKL pada Poktan BKL di Karangsono tadi. Jadi di awal tadi pengelolaan kegiatan BKL ada, COE tadi tidak ada, keterpatuan integrasi ini ada, terus modul pengembangannya tidak ada dan sebagainya. Ya, tadi ada usulan siap tangguh, di sini ada. Padahal tadi di awal pelatihannya tidak ada. Maka di sini ada ketidakrasionalitasan. Idealnya adalah kalau pengurus itu sudah dilatih, maka logikanya adalah materinya punya. Dan sebaliknya, bagaimana bila Poktan ini punya materi, tapi tidak pernah dilatih sama sekali. Nah, di sini ada analogi, sehingga hal itu harapannya tidak terjadi. Maka antara pelatihan dan materi yang dimiliki harus sinkron. Kita asumsikan ini sudah sinkron. Berikutnya ada sarana BKL. Sarana BKL, kalau memang di sini tidak ada, ya di situ tidak ada. Misalkan ada, ya ada. Kalau promosi itu biasanya ini ada. Ya, biasanya ada. Kalau laptop tidak ada, papan nama kelompok tidak ada, kita asumsikan ini sudah sesuai, tinggal kita terapkan. Pada tahapan ini, ya, ini adalah tahapan yang paling berat pada akhir sebuah Poktan, mau BKL, mau BKL, mau BKB, mau BKR. Yang paling berat ini adalah di tahapan kelima. Karena di sini jenengan harus memasukkan seluruh anggota kelompok. Jadi kalau BKL yang dimasukkan di sini adalah seluruh anggota kelompok, di mana anggotanya itu adalah keluarga yang memiliki lansia. Cara memasukkannya adalah kita lihat dulu, kita cek. Di sini ada tombol tambah anggota. Kita akan cek dulu, ya, cari anggota keluarga, ya. Kita klik lansia. Nah,
Di sini akan terlihat bahwa di Desa Karangsono ini ada 328 keluarga yang memiliki lansia, ya, dan ini harus dimasukkan ke dalam anggota. Kita ambil salah satu contoh saja. Kita ambil anggota atas nama Samin, misalkan di sini Samin, ya, kita ambil Samin, maka di sini akan muncul Samin, ya. Samin, lansia atas nama Samin ini bisa didampingi oleh satu Samin itu sendiri, artinya saudara Samin datang sebagai lansia, datang sendiri tanpa pendampingan, itu juga bisa. Nanti caranya adalah berarti Samin ini lihatnya dicari pendamping atau yang satu kakak dengan Samin, ya, di sini ada. Atau Samin bisa diantar oleh keluarga yang lain dalam satu kakak Samin, bisa anaknya yang satu kakak, atau istrinya, atau cucunya yang satu kakak, maka mengambilnya di sini. Oke, misalkan di sini ada Pak ini, seperti ini contohnya, yang mendampingi dari istrinya sama-sama lansia, atau didampingi oleh anaknya atau keluarganya, atau mungkin di luar keluarganya yang berbeda kakak dengan Samin. Cara mengambilnya berarti nanti di sini. Jadi kita klik, statusnya adalah tidak, kita cari, nah, kita ambil di sini. Misalkan di sini adalah Anam, kita klik, itu juga bisa. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Dan di sini saya mengambil salah satu kemungkinan, ya, misalkan Samin ini pendampingnya adalah istrinya, kita ambil, ya. Atau mungkin Samin itu sendiri, kita klik di sini Samin, artinya di sini nanti adalah Samin sebagai lansia datang ke Poktan, ya Samin itu sendiri, ya, berarti tingkat kemandiriannya adalah mandiri. Atau Samin ini didatangi oleh istrinya, oh maaf, Pak ini, kita klik Pak ini, ya, berarti di sini butuh pendampingan, meskipun Pak ini juga sama-sama lansia, atau anaknya atau siapapun, tapi di luar kakaknya Samin, ambilnya di sini. Ya, jadi ada 3 kemungkinan. Saya ambil contoh saja Samin, ya, datang sendiri ke Poktan, ya, jadi Samin statusnya adalah mandiri, kita klik tambah, maka Samin akan muncul di bawah. Jadi sudah ada 3 berarti. Nanti munculnya di sini. Ini keterangannya. Terus kita tambah lagi, misalkan kita cari, misalkan lansia, kita ambil misalkan Warsito, Warsito. Nah ini ada contoh. Warsito bisa datang sendiri sebagai Warsito, atau Warsito didampingi oleh anaknya. Misalkan yang mendampinginya adalah Dwi Ilham, kita klik Dwi Ilham. Jadi di sini adalah untuk PJJ tambah. Kita ambil lagi contoh aja, kita mengambil 5. Kita ambil Sumidi. Nah, kita ambil yang mendampingi adalah Sumidi, datang sendiri, mandiri. Setelah itu muncul di sini ada 5, ya. Kita klik selanjutnya, kita update tanggalnya di bulan Januari, kita klik simpan. Maka update channel sudah selesai. Untuk selanjutnya kita entry R1 BKL, di mana entry R1 BKL ini adalah melaporkan kegiatan setiap bulannya, kegiatan BKL di desa. Caranya adalah kita klik di register, kita masuk di kelompok kegiatan, kita ambil di BKL. Tadi contohnya adalah Karangsono, kita sesuaikan saja locara Karangsono. Nah ini barokah. Di sini dilihat barokah, kita lihat. Di sini belum ada, ya,
Januari 2023. Ini adalah kegiatan yang 2022. Kita cara melaporkannya adalah kita tambah di sini, tambah data baru. Periodenya Januari, kita klik tahapan selanjutnya. Kegiatan BKL di Karangsono mulai tanggal berapa? Kita asumsikan tanggal 5, misalkan Januari. Penyajinya adalah menyuluh, ada PKBD, ada sub. Terus materi di Januari misalkan kita ambil aja konsep lansia tangguh, dimensi digital dan sebagainya. Jadi menyesuaikan saja sesuai dengan kegiatan pada materi pada bulan itu. Metodenya tatap muka. Pada tahapan ini kita diminta untuk memasukkan keluarga yang mengikuti kegiatan BKL pada bulan Januari. Caranya adalah kita klik anggota, maka kita akan diarahkan kepada jumlah nama-nama, di mana nama-nama ini sudah kita masukkan saat kita mengisi kanal di awal. Jadi kanal di awal tadi ada Sairin, Musini, Samin, Wilham, Sumiti. Maka nama-nama di R1 juga akan menyediakan nama-nama ini. Dari kelima orang ini, yang ikut BKL pada bulan Januari bisa 5-5-nya. Kalau 5-5-nya ya kita tinggal klik 5. Kalau misalkan hanya 3, misalkan yang tidak ikut di sini karena Sumiti dan Sairin untuk bulan Januari, ya sudah 3 ini kita klik simpan. Maka akan masuk ke kegiatan ini. Setelah itu adalah klik selanjutnya, terus simpan. Dan nanti jumlah keluarga yang hadir itu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi saya jelaskan lagi, misalkan tadi di kelompok BKL jumlah anggota keluarganya ada 80, nanti yang hadir ya di antara 80 itu. Jadi untuk BKL pengisiannya cukup simpel seperti itu. Jadi laporan BKL sudah selesai. Ini adalah laporan BKL, kita klik di sini. Januari sudah ada. Untuk Februari dan berikutnya nanti tinggal menyesuaikan. Demikian tutorial kami. Bila ada topik berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.